Iya, protokol dulu. Gimana teman yang proses pemberangkatan? Pertama-tama kan kita bikin paspor di sini kan. Pertama-tama kita bikin paspor di sini pakai paspor pelancong lah namanya kan. Nah, udah jadi paspornya di sini. Terus kita berangkat ke Batam. Nyampenya ke Batam, terus kita cari tekong di sana. Terus diurus-urus gitu, terus kita melalui Singapura, berangkat ke Singapura gitu, terus sampai pelabuhan, ditanya-tanya mau kemana, kita bilang mau ke sini, tahunya kita pergi ke Malaysia kan, kita lompat daripada Singapura ke Malaysia. Ya lewat speedboat, laut. Laut pakai speedboat. Ya. Itu yang bawa speedboat tuh. Oh bukan speedboat, sorry. Pakai ferry. Kapal feri. Kapal feri. Itu resmi atau ilegal? Ya maksudnya kalau kita pakai paspor pelancong itu sementara resmi kan, resmi. Terus sampai ke Malaysia itu kan cuma 1 bulan. 1 bulannya itu resmi. Seharusnya kita pulang kan, tapi kita kan mau ke sana mau cari kerja. Ya sampai di sana terus kita kerja sampai 2,5 tahun. Sebelum 2 tahun setengah baru kejadian kena strum listrik. Itu proses dalam pembuatan paspor pelancong tuh gimana ya, sehingga nyampe bisa dapat lah itu. Sampai tujuan ke Malaysia mana gitu, apa yang dikerjakan? Ya kan seperti orang yang mau pergi liburan kita pakai pelancong itu kan cuman masanya pelancong itu kan 3 bulan, 1 bulan. Kalau udah habis sudah 1 bulan seharusnya kita balik lagi ke Batam kan, mau sambung lagi. Tapi kita mau kerja di sana, kita kita menetap di sana sampai 2,5 tahun. Nah, gitulah ceritanya. Apa kita kerjakan sama? Biasa kerja di kebun kelapa sawit. Itu pada saat di sana itu apakah ada kejar-kejaran atau memang apa? Enggak ada. Cuman kita ini lagi kerja, terus di tengah-tengah kebun kelapa sawit itu ada sutet kan. Ya disitulah habis petak sebelah kita mau ke petak sebelahnya lagi kan, sutet ada di tengah. Kemungkinan dalam keadaan nggak sadar itu yang pakai kita panen kelapa sawit itu kemungkinan kita bawa sambil berdiri dia. Kemungkinan dari itulah memantik aliran listrik itu, strum pisau itu. Dari itulah kita nggak sadarkan diri terus pingsan selama 2 jam. Tak tahunya kita sudah di rumah sakit kan. Di rumah sakit. Itu di rumah sakit tuh yang ngantar teman-teman yang biasa bawa kerja tiap hari itu orang Melayu. Terus lo tahu di rumah sakit keadaannya seperti apa sana? Adalah mungkin dalam sesampai di rumah sakit di Malaysia itu kan kita pingsan dalam 2 jam, terus bangun-bangun saya sudah dikelilingi sama dokter belum kita rasa ini yang kena strom ini kan, yang luka-luka ini mungkin adalah dalam 10 menit baru kita rasa ini yang semua udah hancur ini dengan stroman itu. Pada saat narik
kelapa sawit itu Iya, lagi panen itu. lagi panen, tapi ada kabel ya. Sudet itu. Itu yang kena mungkin. Mungkin. Berarti kalau dia kena besi semua dari atas sampai bawah Ya kan yang itu, kita pegang itu. apa namanya, pisau itu kan besi terus di bawahnya itu aluminium, Berarti nyambung batangnya itu nyambung sampai ini kan yang paling hancur ini yang sebelah kanan nih, kaki sampai atas. Terus nyampe di rumah sakit itu, apakah dari pihak teman atau dokter itu memberitahu nggak keadaan seperti apa? Ya saya pun heran, dia beritahu lah, ya saya kenapa ini, dia kasih tahu saya, kamu sudah kena sengat listrik, dia bilang. Sama dokter yang tangani saya itu. Terus apa responnya dari pihak dokter dan temannya, dan apa tanggapan dari Pak Aman pada saat dikasih tahu ya? Ya tanggapannya pasti sedih lah kan. Kita kerja dari rumah itu nggak ada apa-apa, tahu-taunya sampai kebun kerja gitu kena seteruman, pasti sedih lah. Memikirkan anak istri di rumah, tak tahu-taunya sudah begini. Tangan semua dah rusak sama kaki. Keadaan tangannya sama kaki semua tuh gimana dia? Apakah memang udah nggak bisa berfungsi atau memang ada? Ya masih lah berfungsi dalam setengah bulan lah mungkin. Terus Kan kita di sana sampai 2 rumah sakit saya masuk. Yang pertama itu 1 bulan, namanya rumah sakit di Malaysia, di Kedah namanya, di Selama Kedah. terus yang membiayai dulu siapa? Iya, bos di sana. Tanggung jawab Iya, sampai operasi. sini sampai pulang dia semua yang biayai. Operasinya Di sana, di rumah sakit kedua di Johor Bahru. Berarti semuanya udah selesai, ini baru pulang ya. Itu pun apa namanya, masa pulang tuh kan saya lewat laut kan, melalui peri, terus saya ditampung di rumah sakit Batam lagi sama BP2MI. Dia yang tanggung biaya lagi sana selama 14 hari di Batam, itu di rumah sakit Batam. Udah 14 hari baru dipulangkan ke sini. Perbedaannya kita berangkat ilegal dan resmi? Yang pastinya berangkat ilegal itu enggak ada. Memang cepat-cepat kita nyampe, cepat kita sampai tujuan itu, tapi itulah resikonya itu kebelakangan itu kita tidak tahu kan. Kalau ilegal? Iya, kalau ilegal di sana pun. Ilegal itu, kalau kita ilegal kerja di sana enak, gaji besar dibandingkan resmi gitu. Ya itu pun tergantung kan. Ya tapi kebanyakan kalau kerja ilegal itu susah senangnya ada pasti. Emang gajinya agak lumayan kan. Kita nggak bayar ini, nggak bayar itu. Kalau kerja ikut perusahaan kita kan mau bayar air, bayar listrik, bayar rumah tiap bulan itu kan. Kalau ini kadang-kadang kalau bos kita yang baik kan, rumah ditanggung, api semua kita, listrik semua dia bayar kan, macam tempat saya ini. Itulah kadang-kadang susah senang lah kalau kita melalui ilegal ini. Tapi susahnya yang banyak lah. Apa namanya, kalau mau pulang itu paling susah. Susahnya gimana? Ya susahnya biaya mau pulangnya itu, biaya ongkosnya itu mahal. Sampai berapa? Kadang-kadang kalau ikut laut kadang sampai 3.000.
Rp3.000. Itu kalau duit sini kan, uang sini udah mau 10 juta. Sedangkan kita bekerja sekarang. Sedangkan kalau kita resmi mau pulang itu senang, ongkos biaya pun murah. Tapi itu kan kadang-kadang kita mau cepatnya itu, tapi resikonya itu kan kita nggak tahu kebelakangannya itu kan. Kita mau senang, mau cepat nyampe, itu saja. Berarti cepat nyampe ya? Atau Cepat. memang lama? Memang cepat nyampe. Ilegal. Nah, Kalau resmi? kalau resmi kan kadang-kadang kita sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun nunggu kan. Resmi. Tapi kita kan mau keluar pisahnya daripada sana, kita nunggu yang di sana. Konfirmasinya yang di sana gimana, yang ini. Banyak pokoknya pertanyaan. Banyak anunya apa namanya? Undang-undangnya. Dalam penyeberangan itu gimana Pak Man? Sehingga kok bisa ada yang kena dan langsung menyeberang naik di perahu itu gitu. Gimana ya? Kadang-kadang kan itu kalau waktu kita nyebrang tuh kadang-kadang kita tunggu pukul 2, pukul 3 malam, Berarti ada waktu pagi ya? tuh. Enggak sembarangan itu orang nyebrang, enggak sembarang. Kalau pagi-pagi kita mau serah diri ya, Pak. Tengah hari mau serah diri juga. Itulah resikonya. Kita kena tunggu ada waktunya itu kan. Beri aba-aba sama tekong. Kita kalau masuk kayak gini memang nggak ada senangnya, susahnya banyak. Itulah kalau boleh teman-teman jangan mau cepat nyampe ke tujuan aja, tapi pikir-pikir dulu kebelakangannya itu kayak gimana, susah mau pulang. Itu kalau kita selamat di tengah laut, kalau nggak selamat gimana? Jadi kalau bisa kan masuk melalui jalur resmi saja, jalur pemerintah, senang mau pulang, mau pergi lagi senang. Berapa kali ke Malaysia? Sudah kan saya masuk 2000, pertama masuk tahun 2000 kan. 2000. Tahun 2000 Malaysia akhir. Barat. Malaysia Barat semua. Aja. Itu resmi? Legal? Kalau yang resmi cuman berapa kali ya? 1, 2, 3 kali. 3 kali resmi. Tapi itu yang pertama tahun 2000 resmi juga pulang itu. Resmi pulang. Itu berangkat kedua kemana? Berangkat kedua masuk resmi. Resmi masuk. Tapi pulangnya nggak resmi. Kan saya lari dari majikan yang pertama kan. Masuk penjara tahun 2027, tahun 2007 masuk kedua. Itu ilegal juga. Itu ilegal. Bukan, resmi yang kedua, tapi saya lari dari majikan. Nah, terus ditangkap tahun 2007, masuk pulang melalui laut. Nah, dari segi jalur resmi atau jalur ilegal? Iya, yang pasti yang paling senang kita mau pulang, ya namanya kita mau pergi negara orang kan, lagi mau cari kerja. Ya yang pasti saya himbau sama teman-teman lagi baiknya pakai jalur pemerintah saja biar senang. Apapun terjadi nanti, kita tak mau itu terjadi kan, tapi kita sebelumnya terjadi itu kita harus ingat-ingat dulu kan. Nanti mau pulang senang, mau di sana tidur pun senang, tak teringat nanti ada apa polisi apa yang cari, kita tak takut kan kalau melalui resmi itu. Kalau ilegal lo kita mau tidur di kebun, kalau
kurang-kurang bos mau jamin Nggak bisa. keamanannya tuh. Kalau tempat saya tuh tak tidur kebun, saya tidur di rumah di tepi jalan besar kayak gini. Itu kan bos tanggung jawab kan. Tapi kalau yang nggak mau tanggung jawab, pagi kita pergi kerja, malam kita pergi kebun tidur. Itulah susahnya kalau ilegal itu. Saat ini gitu. Sedangkan kalau sudah ada istri apa pulang-pulang begini itu gimana Nah, kan? yang pastinya perasaan kita itu campur aduk kan, ada sedih, ada susahnya itu. Gimana besok anak-anak ke depannya itu. Yang pastinya merasa sedih lah. Kebiasaan dia senang hidupnya, belanja gimana, tiap bulan ada kemasukan, sekarang kayak gini kan. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat keadaan saya sekarang ini kan. Sampai saat ini belum ada mereka yang mengunjungi di kejadian Ya ada dulu-dulu. dulu. Ya, Apa-apa yang sebab dijanjikan kaki palsu, tangan palsu, tapi belum ada sampai sekarang yang terlaksana kan.